Halo semuanya, kembali lagi di Cek Fakta, tempat kita menelusuri fakta di balik isu yang sedang viral, tanpa bumbu sensasi, tanpa tambahan opini berlebihan, dan tentu saja tanpa menelan informasi mentah-mentah. Karena di era informasi super cepat seperti sekarang, viral tidak selalu benar, ramai belum tentu valid, dan klik bukan jaminan fakta. Hari ini, kita akan mengulas salah satu isu yang mengguncang publik sepak bola dunia, khususnya di kompetisi usia muda. Isu ini menyebar cepat, memancing emosi, memicu perdebatan, dan bahkan membuat banyak orang mempertanyakan integritas turnamen paling bergengsi di level junior. Isu manipulasi umur dalam sepak bola junior bukanlah cerita baru. Dalam sejarah kompetisi kelompok umur, perdebatan mengenai age cheating selalu muncul, terutama ketika sebuah tim tampil di luar ekspektasi, bermain terlalu matang secara fisik, atau menunjukkan dominasi yang dianggap tidak wajar oleh publik. Namun, tuduhan tanpa bukti akan selalu berbahaya. Tuduhan bisa merusak reputasi federasi, melukai karier pemain muda, dan menciptakan narasi keliru yang terus direproduksi di media sosial. Di sisi lain, jika benar terjadi pelanggaran, maka sepak bola wajib membersihkan dirinya dengan investigasi transparan dan sanksi tegas. Inilah dilema besar dari isu ini, antara kecurigaan yang wajar atau penghakiman yang prematur. Hari ini kita akan melihat semuanya dengan kepala dingin. Mari kita mulai dari awal. Dari mana isu ini berasal? Gelombang rumor ini menguat setelah beberapa pemain Zambia tampil dominan dalam turnamen, baik dari sisi duel fisik, kecepatan, ketenangan pengambilan keputusan, hingga keunggulan dalam aspek stamina. Banyak warganet, pengamat amatir, dan sebagian akun fanbase sepak bola menilai bahwa fisik pemain Zambia terlihat terlalu matang untuk ukuran U17. Dari situlah muncul klaim liar, mulai dari umur asli mereka 20, dokumen mereka diubah, hingga narasi lanjutan yang menyatakan bahwa FIFA sedang menginvestigasi dan sudah menyiapkan sanksi berat. Namun, apakah klaim tersebut diikuti oleh bukti valid? Atau ini sekadar asumsi publik yang dibangun dari impresi visual semata? Disinilah pentingnya cek fakta. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa menilai umur seseorang berdasarkan penampilan fisik adalah pendekatan yang tidak ilmiah dan sangat rentan bias. Dalam perkembangan biologis manusia, terutama pada remaja, variasi pertumbuhan bisa sangat ekstrem. Ada anak usia 16 tahun yang diameter bahu, massa otot, dan tinggi badannya sudah setara orang dewasa, sementara ada juga yang baru mengalami pubertas menjelang 18 tahun. Faktor genetik, nutrisi, lingkungan, pelatihan fisik intensif, hingga etnis memiliki peran besar dalam perbedaan perkembangan tubuh. Jadi dominasi fisik tidak otomatis dapat dijadikan bukti pemalsuan umur. Disinilah letak kekeliruan narasi awal yang berkembang di media sosial. Kesimpulan dibuat dari asumsi visual, bukan data administratif atau biomekanik. Selanjutnya, mari kita masuk ke klaim yang paling krusial. Benarkah FIFA sedang melakukan investigasi resmi terhadap timnas U17 Zambia terkait pemalsuan umur? Sampai video ini dibuat, tidak ada pernyataan resmi, rilis pers, laporan disipliner, atau dokumen publik dari FIFA yang mengonfirmasi investigasi spesifik terhadap Zambia dalam konteks pemalsuan umur di Piala Dunia U17 edisi terbaru. Ini adalah poin paling penting dalam konteks cek fakta. Jika FIFA memang membuka proses investigasi formal, maka prosedurnya jelas. Akan ada pengumuman ke publik, register kasus pada FIFA Disciplinary Committee, serta kemungkinan penangguhan sementara jika bukti awal sudah cukup kuat. Namun, tidak ada bukti tahapan tersebut terjadi hingga saat ini. Lalu dari mana narasi FIFA ancam sanksi berasal? Setelah ditelusuri, sumbernya bersifat sekunder dan tersier. Bukan dari FIFA, bukan dari konfederasi resmi seperti CAF Konfederasi Sepak Bola Afrika, bukan pula dari Zambia, melainkan dari reinterpretasi berita lama mengenai kasus berbeda di negara berbeda atau komentar warganet yang mengalami distorsi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada kasus usia yang bermasalah dalam sepak bola Afrika di level kompetisi usia muda regional, namun tidak semuanya terkait Zambia, dan tidak semuanya terjadi di Piala Dunia U17. Sayangnya, publik sering menggabungkan dua narasi yang tidak saling terkait menjadi satu kesimpulan yang terdengar dramatis,
lalu disebarkan secara viral, seolah itu adalah kasus yang sama. Penting juga dipahami bahwa FIFA memiliki sistem verifikasi usia yang jauh lebih ketat dibanding era sebelumnya. Pada Piala Dunia U17, salah satu metode yang pernah digunakan FIFA adalah MRI Bone Age Scan, teknologi pemindaian yang melihat tingkat penutupan lempeng pertumbuhan di pergelangan tangan untuk memperkirakan usia biologis seseorang. Metode ini pernah diterapkan berdasarkan standar Goellik and Diepal, khususnya untuk mendeteksi apakah seorang pemain kemungkinan besar sudah berusia di atas 17 tahun. Walau metode ini tidak 100% presisi sampai hitungan tanggal lahir, tingkat akurasinya cukup tinggi dalam mendeteksi outlier usia yang ekstrem. Selain itu, FIFA juga menuntut validasi dokumen resmi dari federasi anggota, termasuk paspor, akta kelahiran, dan registrasi federasi lokal yang saling terhubung dalam sistem administrasi FIFA Connect. Pertanyaannya, apakah sistem ini sempurna? Tidak. Tetapi apakah mudah untuk dilewati? Juga tidak. Apalagi dalam level Piala Dunia, di mana pengawasan, sorotan media, dan konsekuensi hukumnya jauh lebih berat dibanding kompetisi lokal. Jika sebuah federasi terbukti memalsukan umur secara sistemik di Piala Dunia Junior, implikasinya bisa sangat besar. Mulai dari diskualifikasi, denda administratif, pelarangan pemain, hingga sanksi terhadap federasinya. Itu sebabnya, menuduh tanpa bukti tidak hanya berbahaya, tetapi juga berpotensi melanggar hukum pencemaran nama baik terhadap pemain di bawah umur, yang secara etika sudah seharusnya mendapat perlindungan khusus. Lalu, apakah berarti isu ini pasti salah? Tidak juga. Dalam dunia sepak bola, kecurigaan publik tidak selalu muncul tanpa alasan. Ada pola historis yang membuat isu semacam ini mudah dipercaya. Banyak negara, khususnya di ekosistem sepak bola usia muda, pernah tersandung masalah administrasi umur, baik disengaja maupun karena sistem pencatatan sipil di negara tersebut yang tidak sekuat negara lain. Jadi wajar jika publik bersikap kritis. Namun, kritis tidak sama dengan menuduh dan analitis tidak sama dengan menghakimi. Jika suatu saat FIFA benar-benar membuka investigasi terhadap Zambia, maka yang akan kita jadikan pegangan adalah pernyataan resmi, bukan screenshot anonim, bukan thread tanpa sumber, bukan narasi fan war, bukan deduksi fisik pemain, dan bukan potongan video yang kemudian diberi narasi spekulatif. Di Check Factate, kita membedakan fakta dari inferensi, bukti dari asumsi, dan data dari opini. Sekarang mari kita bahas aspek lain yang memicu isu ini. Performa mengejutkan Zambia di level U17. Banyak orang terkejut melihat level permainannya, cara mereka memenangkan duel, keberanian dalam transisi, serta polish taktik yang dianggap terlalu matang untuk level usia 17 tahun. Tetapi di sisi lain, kita juga harus melihat konteks. Zambia dalam beberapa tahun terakhir secara serius memperbaiki ekosistem pembinaan usia muda. Intensitas kompetisi domestik junior meningkat, dan ada investasi pada pembinaan fisik pemain muda. Banyak negara Afrika juga memiliki profil pemain yang secara generik berkembang lebih cepat secara fisik pada usia remaja dibanding rata-rata global. Jadi, apakah penampilan kuat mereka anomali? Belum tentu. Bisa saja ini hasil perkembangan yang memang nyata. Sekarang, mari kita bahas apa yang harus terjadi jika benar ada dugaan age fraud di Piala Dunia U17. Ada beberapa tahapan formal, pengajuan komplain atau laporan oleh federasi lain, ofisial pertandingan, atau FIFA Integrity Department. Evaluasi awal bukti oleh FIFA Disciplinary Committee. Investigasi formal, termasuk permintaan dokumen, pemeriksaan independen, dan jika perlu, tes saintifik tambahan. Sidang disipliner, di mana federasi atau individu tersebut diberi kesempatan membela diri. Putusan resmi yang dipublikasikan FIFA melalui kanal resminya. Penerapan sanksi jika terbukti bersalah. Sekali lagi, hingga saat ini tidak ada konfirmasi bahwa tahapan ini sedang berjalan terhadap Zambia. Poin penting lainnya adalah risiko sosial dari rumor yang tidak terverifikasi. Pemain U17 adalah atlet di bawah umur. Ketika internet menuduh mereka sebagai pemalsu umur tanpa dasar, dampaknya bukan hanya ke reputasi olahraga, tetapi juga psikologis, sosial, dan masa depan karier mereka. Dalam standar etika pemberitaan, tuduhan kepada anak di bawah 18 tahun memerlukan kehati-hatian ekstra,
bahkan lebih tinggi dibanding tuduhan kepada orang dewasa. Karena reputasi yang rusak di usia muda bisa membekas seumur hidup, bahkan jika tuduhan tersebut akhirnya terbukti tidak benar sama sekali. Selain itu, isu ini juga menjadi refleksi budaya digital kita. Seberapa cepat kita menyimpulkan? Seberapa cepat kita percaya judul sensasional? Seberapa sering kita membagikan opini yang kita kira fakta? Dan sudahkah kita mengecek sumber primer sebelum menekan tombol share? Disinilah peran Cek Fakta menjadi penting. Tugas kami bukan membela Zembin, bukan menyerang Zembin, bukan pula memihak FIFA. Tugas kami adalah memastikan bahwa yang benar tetap disebut benar, yang belum terbukti tidak diperlakukan seolah-olah sudah terbukti, dan yang opini tidak menyamar sebagai fakta. Jadi, apa kesimpulan sementara dari penelusuran ini? Tidak ada pernyataan resmi FIFA yang menyatakan bahwa Zembin terbukti memalsukan umur. Tidak ada bukti publik bahwa investigasi resmi sedang berlangsung terkait kasus ini di Piala Dunia U17 edisi terbaru. Narasi FIFA ancam sanksi tidak bersumber dari rilis resmi, melainkan dari rumor yang beredar tanpa sumber primer. Dominasi fisik bukan bukti pemalsuan umur. Kecurigaan publik boleh ada, tetapi tidak boleh berubah menjadi vonis tanpa data. Jika nanti ada perkembangan resmi, kita akan update berdasarkan dokumen valid, bukan opini. Kini kita sampai pada bagian terpenting, edukasi cara menyikapi isu seperti ini ke depan. Untuk penonton Cek Fakta, selalu ingat prinsip 4 Kelvin sebelum mempercayai berita. Konfirmasi sumber apakah berasal dari lembaga resmi. Klarifikasi konteks apakah kejadian, waktu, dan subjeknya sesuai. Korelasi bukti apakah ada dokumen, data, atau rilis pendukung. Konsistensi narasi apakah berita ini muncul seragam di kanal kredibel lain. Sepak bola U17 adalah ajang mimpi, bukan hanya untuk pemain, tetapi juga bagi bangsa yang mendukung mereka. Jangan sampai mimpi itu dikotori oleh narasi spekulatif yang tidak diverifikasi. Kita ingin sepak bola yang adil, kompetitif, dan bersih. Tetapi kita juga ingin cara pandang yang adil, suara kritik yang bertanggung jawab, dan ekosistem digital yang tidak menjatuhkan hanya karena viral. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu suka konten yang mengutamakan verifikasi, logika, dan data, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena hanya di Cek Fakta, kita tidak sekadar ikut arus, kita cek terlebih dulu. Tulis di kolom komentar pendapat kalian, menurut kalian seberapa penting teknologi verifikasi umur di sepak bola junior? Dan jika ada isu viral lain yang kalian ingin kami bedah, langsung saja tulis, nanti tim kami akan telusuri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit, dan ingat, fakta dulu, opini kemudian. Salam Cek Fakta.